wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Hari ini masuk semua ya, karena bangkunya penuh semua, berarti nggak ada yang absen. Nah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Azhari, ayo dipimpin berdoa. Ayo, siap gak? Siap, Kak. Berdoa. Doa mulai. Doa. Doa selesai. Pinter. Nah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya ini kita nyanyi, kita senang-senang hari ini. Nyanyinya ada 4 kata nanti, yaitu Marina, menari di atas menara. Nanti kalau ibu bilang Marina, tangannya gini. Marina menari di atas menara. Ayo bareng-bareng. Marina menari di atas menara. Ayo sekarang dilakukan. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas Marina menari. Nah ya, nah kalau kayak gitu ice breakingnya itu harus fokus. Jadi sebelum kita belajar, kita harus fokus. Kita nggak boleh kepikiran kesana kesini. Kita nggak boleh kepikiran nanti kalau istirahat aku jajan apa ya gitu, nggak boleh kepikiran gitu. Kita harus fokus belajar gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Tentang apa? Dongeng. Dongeng, pinter. Nah, ibu mau tanya, siapa yang masa kecilnya suka kalau mau tidur itu dibacain cerita sama ibunya? Ada? Dibacain cerita apapun, kayak cerita si kancil, cerita putri salju, cerita apa gitu, ada? Nggak ada. Nah, berarti untuk dongeng itu banyak, ada si kancil, yang mencuri timun itu, ada Snow White atau putri salju, terus yang ini yang di buku ini ada asal mula buah kelapa. Nah, kita hari ini akan belajar itu, tapi sebelumnya dibuka dulu bukunya halaman 21. Sudah dibuka? Sudah. Salad buah kelapa. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang pernah lihat bentuknya buah kelapa? Pernah gimana? Ayo cerita. Pohonnya tinggi, terus daunnya apa itu? Menyirip kayak ini, kurang lebih seperti ini. Pohonnya tinggi, biasanya dia tumbuh di dataran tinggi. Nah, tapi hari ini kita akan belajar dongengnya saja. Ini asal mula buah kelapa, disimak ya. Tapi sebelumnya ibu punya ini boneka tangan. Udah ada yang pernah main boneka tangan? Ini ibu bagi ya. Ini kamu 1, ini 1. Ayo dimasukin. Coba dimasukin. Bisa? Yang ini 1 ya, ini apa? Tangannya kan ada 2. Yang 1 ini buat jari yang kecil, yang ini buat jari ini. Udah siap ya? Kita bercerita. Hari ini kita bercerita. Nanti ibu mau minta kalian buat praktek bercerita kayak ibu. Mulai ya. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang asal mula buah kelapa. Nah, sebelumnya kenalin ya, ini yang oranye yang ini namanya Pak Dadang. Pak
Dadang. Terus yang ini Pak Dudung. Yang ini siapa? Dadang. Terus yang ini? Pak Dudung. Terus yang ini adalah penyihir jahat. Nah ini penyihir jahat. Makanya dia hidungnya itu mancung sebelah itu, yang bawah mancung. Dia jahat. Kalau dia jahat, dia berbuat jahat sekali, itu hidungnya tambah gede, tambah mancung. Kita mulai ya. Pada suatu hari, ada 2 orang laki-laki bernama Pak Dadang dan Pak Dudung. 2 orang laki-laki itu mendaki gunung yang sangat tinggi. Kedua orang laki-laki itu ingin mengunjungi penyihir jahat yang ada di gunung itu. Lalu penyihir jahat itu mempersilahkan kedua laki-laki itu untuk masuk ke pondoknya. Selanjutnya laki-laki itu, Pak Dadang, bilang kepada penyihir, "Wahai penyihir, ada sesuatu yang ingin kami minta kepadamu," kata Pak Dadang sambil menundukkan dengan hormat. "Iya, benar penyihir. Kami ingin diberi sesuatu olehmu, agar kami menjadi seorang yang berguna bagi kehidupan." Lalu penyihir pun berkata, "Hahaha, permintaanmu cukup bagus," kata penyihir. Lalu penyihir itu mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hijau. "Ini kau akan kukasih kotak hijau ini. Tapi kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Pak Dadang pun menerima kotak kecil berwarna hijau. "Terima kasih. Aku akan membukanya ketika nanti aku sudah tiba di rumah." Pak Dadang pun menerima kotak hijau itu dengan senang hati. Lalu keduanya pun berjalan menuju ke arah pulang. Tapi di tengah perjalanan, kedua laki-laki itu tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun setelah dipikir lama, keduanya pun tak jadi membuka kotak hijau itu. Saat ia ingat akan pesan penyihir itu. Akan tetapi, ketika tiba di kaki gunung, kedua laki-laki itu pun tergoda. Mereka ingin melihat apa isi kotak hijau itu. Tiba-tiba mereka pun membukanya. "Kubuka saja ini. Apa sih isinya?" Namun belum sampai dibuka, mereka pun sudah berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir dari puncak gunung pun berkata, "Hahaha, karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun tak perlu kau khawatir, karena permohonanmu sudah terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak itu, pohon kelapa cepat berkembang dengan sangat besar, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Sekian ceritanya, seperti itu. Tadi cerita menggunakan boneka tangan.
Nah, mungkin dari kalian ada yang mau mencoba untuk bercerita? Ayo kalian berdua, ayo coba bercerita. Digerak-gerakkan, nanti ibu bantuin. Nih awalnya. Asal rumah buah kelapa, seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Lah ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Bawahnya, wahai penyihir sakti. Hai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Oke, stop. Ini Mas Habib. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Oke. Nah, ini giliran ibu. Hahaha, permintaanmu cukup bagus, kata penyihir. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah kotak hijau dan dia berkata, ini kalian ku beri kotak hijau, tapi kalian harus membukanya ketika kalian sampai di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia lalu berjalan menuruni gunung. Ini masuk seri. Dia tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Lain melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingin pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, laki-laki dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Lalu terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mengikuti perintahku, maka kau berubah menjadi pohon yang daunnya sangat lebat dan buahnya sangat besar. Akan tetapi, kau mesti menjadi bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus ini masuk seri. Sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang, ya sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunungnya. Gunanya. Oke, sekian. Terima kasih. Bagus ceritanya. Sudah bisa menceritakan menggunakan boneka tangan. Nah, selanjutnya kan tadi kalian sudah ada yang baca dongeng ini. Jadi hari ini mau ibu kasih soal, nanti dijawab di buku tugasnya kalian ya. Nah, siap ya. Soal yang pertama, nomor 1, apa judul dari dongeng yang ibu bacakan tadi? Judulnya ya ditulis. Sudah. Terus nomor 2, siapa nama orang yang ada di dongeng tersebut? Tadi siapa saja? Yang ini siapa? Terus yang ini siapa? Terus yang ini siapa? Oke, sudah? Sudah. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 5. Apa pesan yang bisa diambil dari dongeng tersebut? Pesannya kita tidak boleh apa gitu. Terus kita harusnya seperti apa gitu. Pesannya apa yang bisa diambil dari dongeng tersebut?
sudah? Sudah. Sini dikumpulin Ibu koreksi. Nanti yang betul semua dapat nilai 100, nanti ada hadiah. Oke. Sudah. Oke, ini jawabannya sudah dikoreksi oleh Ibu dan ternyata jawabannya betul semua, dapat 100. Ini buat Mas Seri dapat 100, disimpan ya. Terus ini Mas Abid. Nah, karena dapat nilai 100. Nah, karena nilainya bagus-bagus dapat 100, jawabannya benar. Maka Ibu kasih hadiah ini buat kalian. Ini buat Mas Seri, ini buat Mas Abid. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran hari ini? Amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita harus menjaga amanat dari orang lain. Apa yang diperintahkan oleh orang lain kita harus lakukan. Jadi tadi kan jangan dibuka sebelum sampai rumah, tapi udah dibuka di tengah jalan. Itu kan tidak mematuhi perintahnya, apa yang diperintahkan. Karena seperti kalian, kalau disuruh ibu beli gula di warung, uang kembaliannya jangan dibuat beli jajan, kasih ke ibu. Oke, karena waktunya sudah habis, maka kalian boleh pulang. Tapi sebelum pulang berdoa dulu. Ayo Mas Abdi dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum pulang kita nyanyi sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. buat apa Susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.